Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitter yang bernama @itskiana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Gelap Sayuto. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau, yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kembali saya ingatkan, mohon untuk para pembaca, jika sekiranya mengetahui latar, tokoh, atau segala bentuk keterkaitan dengan cerita ini, untuk tidak membocorkan kerahasiaan sesuai dengan keinginan narasumber. Nama-nama tokoh akan tetap saya samarkan seperti cerita sebelumnya, demi menjaga kerahasiaan identitas pemilik cerita. Cerita langsung saya dapatkan dari empunya, yang kebetulan juga putra dari salah satu teman seperguruan Eyang Prawiro. Flashback 24 tahun yang lalu. Desir ombak terdengar sepanjang perjalanan. Seluas mata memandang, hanyalah hamparan lautan biru yang terlihat. Sudah lebih dari 2 malam, Hardi berada di kapal itu. KM Tidar terpampang jelas di sisi badan kapal yang menyeberangi hamparan air itu. Hardi mulai merasa lelah dengan perjalanannya itu. Goncangan ombak yang menggetarkan kapal membuatnya sedikit pusing. Entah berapa lama ia menahannya, hingga perlahan mulai terlihat daratan yang dituju. Ia segera memeriksa semua barang bawaannya dari kampung halamannya itu, berharap semua masih aman dan tidak ada yang hilang. Semakin nampak jelas dermaga pelabuhan yang akan menjadi tempat kapal itu berlabuh. Entah kenapa hatinya berdetak begitu kencang. Pintu keluar kapal dibuka. Sampailah ia di tanah yang tidak pernah dijamahnya selama ini. Ia segera berjalan keluar dari dermaga dan mencari tanah. Ya, tanah. Ia mempunyai cara menyampaikan salam yang unik. Ia mengambil sejumput tanah, lalu ditelanlah tanah itu sebagai bentuk bahwa ia datang dengan kedamaian dan memohon izin untuk menyambung hidup di tanah leluhur lain tersebut. Terlihat ransel yang ada di punggungnya sedikit bergerak-gerak. "Diamlah, yang sopan," ucap Hardi seorang diri. Entahlah benda apa yang dibawanya itu. Ia segera mencari angkutan untuk membawanya ke rumah sang mertua. Ia dipindah tugaskan ke sana sebelum surat kepindahan selesai. Istrinya sudah lebih dulu diboyong oleh ayah mertuanya. Di perjalanan ia terus memikirkan putri kecilnya. Sudah 2 bulan lebih mereka tidak berjumpa. Tampak secarik alamat yang ia bawa bertuliskan Jalan BTN Hartako Indah. Di sanalah istri dan mertuanya mengontrak rumah. Mertuanya sudah lama merantau ke sana. Ia juga bukan orang sembarangan. Mertuanya itu memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Setibanya di sana, ia melangkah masuk ke halaman rumah letter U tersebut. Terlihat putrinya tengah bermain sendirian di sana. Hardi mengambil kerikil, bersembunyi, lalu melemparkannya ke arah anak itu. Putrinya bingung, tiada siapapun yang terlihat tengah melemparinya. Lalu Hardi tidak lagi bersembunyi dan mengulangi perbuatannya itu. Putrinya yang menengok ke arahnya segera berlari ke arahnya. "Bapak," sembari memeluk tubuh ayahnya. "Timur kangen," yang disusul oleh keluarnya wanita dari arah dapur, lalu segera berjalan menghampirinya. "Mas, kok nggak kirim surat toh? Nggak bilang-bilang kalau mau kesini," protesnya dengan manja yang disambut oleh peluk hangat sang suami. Istri Hardi segera mengajaknya untuk menyambangi tempat tinggal orang tuanya. Di sana, ia disambut riuh oleh adik-adik istrinya. Memang mertuanya itu mempunyai anak yang cukup banyak, 10.
10 anak dengan jarak kelahiran yang berdekatan. Bila membayangkan betapa asiknya disambut oleh banyak orang, ia menganggap adik-adik iparnya itu selayaknya anak sendiri, hingga mereka sangat sayang kepada Hardi. Terlihat kedua mertuanya keluar dari salah satu kamar, menyambutnya dengan senyum hangat. "Kapan sampainya, Di?" tanya ibu mertua yang sedang dicium tangannya oleh Hardi. "Baru saja, Mak," Hardi menjawabnya sambil beralih untuk mencium tangan ayah mertuanya. "Ternyata banyak bawaannya," ucap si ayah mertua. "Jangan coba-coba ya, Di, ini bukan wilayah kita," ucap orang tua yang biasa dipanggil Mbak Jenggot oleh warga. Jenggot ayah mertuanya memang panjang. Bahkan ketika anak kesayangannya menikah dengan Hardi, ia mengepang janggut itu dan menyelipkan bunga kantil di ujungnya. Menurutnya, itu lambang keikhlasan untuk melepas bunga yang telah ia besarkan, serta mewariskan kelebihannya pada rahim istri Hardi. Terbukti, Timur lahir dengan banyak kelebihan. Iya, Pak, tapi kenapa rumahnya nggak Bapak bersihkan dulu, Pak? Kan tidak bagus buat Timur. Aku pengen tahu yang kau dapat dari arah timur, jawabnya sembari menyalahkan rokok yang terselip di antara bibirnya. Mereka berdua ngobrol panjang lebar hingga sore hari. Hardi dan istrinya pun pamit untuk pulang. Setibanya di kontrakan, Hardi merasakan hawa-hawa yang cukup negatif. Ia merasa rumah itu dipenuhi dendam. Hardi menyuruh istri dan anaknya untuk masuk terlebih dahulu, sementara ia di luar merapalkan mantra dan mengeluarkan gono ulung miliknya. Dari dalam benda itu, keluarlah pria muda dengan badannya yang tegap, bertelanjang dada, dan hanya menggunakan sual hitam dengan kain jarik melilit di pinggangnya. "Berjaga di sini," perintah Hardi yang hanya dijawab anggukan oleh pria itu. Hardi melangkah memasuki rumah. Seorang lelaki tua tampak mengikutinya masuk. "Siapa kau?" bentak Hardi pada sosok itu. "Jangan kurang ajar, aku tuan rumah dan kau hanya tamu di sini," tanda sosok itu yang kemudian menghilang. Akhirnya Hardi beristirahat hingga suara azan maghrib berkumandang. Ia segera mandi, lalu menunaikan sholat bersama istrinya. Timur yang menonton TV sendirian di ruang tamu terdengar tertawa cekikikan dan berlari-larian seperti bermain dengan seseorang. Sholat Hardi dan istrinya menjadi tidak fokus karenanya. Selesai sholat, mereka segera menghampiri Timur. Cahaya di ruang TV entah kenapa menjadi gelap, tidak seperti saat mereka tinggalkan tadi. "Dek, lampunya rusak ya?" tanya Hardi. "Gak tahu, Mas, tadi baik-baik saja kok," jawab Mbak Sri. Ya, nama istri Hardi adalah Sri. Jarak umur mereka 7 tahun. Saat itu usia Mbak Sri 22 tahun dan Timur baru saja menginjak 3 tahun. "Timur, adik di mana?" panggil Mas Hardi pada putrinya. Hanya terdengar suara tawa anak kecil yang entah dari mana asalnya, namun sangat jelas itu bukan suara Timur. "Ya begini Mas, biasanya gak selesai-selesai kalau udah main," jelas Mbak Sri. Sedikit banyak perempuan itu juga paham mengenai hal-hal mistis. Ia hafal bahwa jika anaknya tiba-tiba bermain sendirian, namun terlihat seperti sedang mengobrol dan kejar-kejaran dengan orang lain, itu tandanya Timur memang sedang diajak bermain oleh mereka. Ia sebenarnya ingin membiarkannya saja, akan tetapi di sana penunggu rumah itu sangat tidak tahu waktu. Mereka seringkali mengganggu, bahkan di waktu malam hari. Mbak Sri menjadi risih karenanya. Ia sudah mengeluh pada ayahnya agar mau membersihkan rumah, tapi ayahnya menolak dan menyuruhnya untuk menunggu kedatangan sang suami. Mas Hardi hanya berpikir mungkin ayah mertuanya ingin tahu seberapa kuat ilmu yang baru saja ia dapat dari gurunya. Lurah Dongkol Jawik Taji, nama guru yang telah dikenalnya sejak SD dulu. Ilmu yang tidak disangka bisa didapat dengan mudah karena memang berjodoh dengannya. Bukannya ia tidak mau merapalkan ajian itu di sini, akan tetapi
bakal sangat susah untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hardi sadar di sini hanya sebagai pendatang, jadi sebisa mungkin ia menghindari pergelutan gaib. "Bapak, Ibu, lihat, Timur punya bagus," ucap bocah 3 tahun itu sambil menunjukkan sesuatu yang ia pegang di tangannya. Gila, bocah itu menenteng organ tubuh lengkap yang masih berlumuran darah. Mbak Sri berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Ia merasa tidak tahan melihat jantung, usus, dan apapun nama organ-organ itu. Mas Hardi segera menarik Timur dan melepaskan benda menjijikan itu dari tangan putrinya. "Dapat begituan dari mana sih nak kamu ini?" tanya Mas Hardi. "Situ," jawabnya. Ia sambil menunjuk sudut ruang tamu. Tampak seekor kucing dengan kakinya yang pincang di sana. Ia melompat keluar melalui jendela. Memang sudah terlalu jauh makhluk-makhluk ini memasuki kehidupan keluarganya. Sungguh kurang ajar. Mas Hardi menuju ruang dapur sambil menggendong Timur. Di meja makan tampak istrinya tengah terduduk lemas di kursi. Kepalanya masih saja terasa pening. Kemudian ia sandarkan di meja. "Dek, gimana? Masih lemas? Tolong bantu aku mandiin si Timur," tanya Mas Hardi pada istrinya. Sekujur tubuh wanita itu tampak berkeringat, namun badannya terasa amat dingin. Sepertinya Mbak Sri terkena sawan. Mas Hardi segera menyentuh kening istrinya itu agar sawan yang menempel hilang, lalu mengambilkan air minum untuknya. Mbak Sri segera meminum air itu. Selang beberapa menit, "Gimana? Udah mendingan?" tanya si suami yang hanya dibalas anggukan oleh Mbak Sri. "Ya udah, ayo cepat dimandikan. Sementara penglihatan batin anak kita harus ditutup," jelas Mas Hardi. "Terserahmu saja, enaknya gimana?" jawab istrinya yang masih menahan mual. Wajahnya tampak sangat pucat. Malam itu juga Mas Hardi melakukan ritual untuk menutup sementara mata batin putrinya. Selesai dimandikan, Timur dibawanya ke ruang TV. Semua lampu dinyalakan. Lalu Mas Hardi dan Mbak Sri duduk menghadap si Timur. "Adik, merem ya nak. Nanti kalau adik sakit, nangis aja gak apa-apa," jelasnya pada anak itu. "Timur mau diapain pak?" tanyanya dengan polos. "Diajak main nak. Yang betah merem paling lama nanti dapat hadiah," alasannya pada bocah itu. Timur mulai memejamkan mata. Ayahnya mengelus punggung hingga ke atas kepala beberapa kali. Sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba saja Timur menangis begitu keras. Ia menjerit dan mengeluarkan tangis sejadi-jadinya. "Timur, nak, bapak ibu di sini loh. Gak apa-apa, nangis saja sepuas Timur ya, biar lega," ucap Mas Hardi. Mbak Sri terlihat ikut menangis. Ia menatap putrinya tidak tega. Meskipun tidak tahu sakit seperti apa yang dirasakan Timur, tapi jiwa seorang ibu pada diri Mbak Sri pastilah tidak kuasa melihat kerintihan anaknya itu. Memang sangatlah susah untuk menutup kelebihan anak yang telah memilikinya sejak lahir. Apalagi jika penutupan itu direncanakan hanya untuk sementara. Sebenarnya bukan rasa sakit pada tubuh yang dirasakan gadis itu, tapi rasa kehilangan yang pedih pada lubuk hatinya. Seperti tengah ditinggalkan dalam keadaan gelap gulita. Seperti kehilangan pandangan karena mata yang tengah ditutup paksa. Hingga tangisnya perlahan mulai mereda dan tubuhnya pun mulai melemas. Ia tertidur. Tidak lama tubuh mungilnya jatuh ke belakang menimpa sang ibu. Baru saja selesai ritual itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari teras. Suara-suara itu terdengar seperti guru sambaran petir. Terdengar sangat nyaring hingga dalam rumah. Mas Hardi segera menerawang jauh. Kemudian ia berdiri dan segera menuju kamar. Di sana ia mengambil sepasang pecahan batu yang ada di atasnya. Ia melangkah keluar, membuka pintu, lalu melemparkan 2 batu itu begitu saja. Bukannya mereda, suara itu justru semakin riuh. Klatak, klatak, klatak.
terdengar seseorang tengah berlari-larian di atap rumah mereka. "Apa itu, Mas?" tanya istrinya yang tampak ketakutan. Wanita itu masih terduduk di lantai dengan Timur yang lelap di pangkuannya. Hardi tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya memandangi halaman depan dari dalam rumah. Mulutnya komat-kamit. Apa yang ia baca? Ajian Brojomusti. Ya, ajian yang masih sangat hangat. Baru saja ia dapat sebelum berangkat ke sini. Sebetulnya ia enggan menggunakan itu. Akan tetapi makhluk-makhluk ini telah membuatnya lelah. Apalagi dengan cara mereka bermain dengan putrinya, sungguh membuat Hardi merasa muak. Sekeliling rumah telah berkumpul ratusan makhluk halus, namun hanya 1/5 dari mereka yang cukup kuat untuk mengajak Gono Ulung bertarung. Sedangkan sisanya hanya menonton. Entah siapa yang mengundang mereka. Yang pasti orang itu sedang mencari gara-gara dengannya. Hardi merasa mungkin Gono Ulung akan kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Mungkin itulah ia mencari bantuan. Sepanjang batu tadi berisikan 2 siluman kera putih yang berbadan sangat besar. Mereka bertiga pastilah cukup untuk menghalau ratusan makhluk itu. Namun semakin lama, nyatanya semakin banyak jin yang berkumpul di sana, hingga membuat Hardi sendiri harus turut tangan. Setelah merapalkan ajian Brojomusti itu, ia hanya berdehem dan semua makhluk jadi terpental jauh, mungkin belasan kilometer. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Ia pamit untuk keluar pada istrinya. Basri mau tak mau hanya mengangguk mengiyakan. Mas Hardi segera menaiki motornya menuju daerah yang tidak terguyur hujan. Sampai sanalah makhluk-makhluk itu terlempar. Di sana sudah ada Gono Ulung dan 2 kera putih miliknya. Mereka tengah membabat ratusan lawannya. Setelah semua selesai, ia segera pulang dan menyuruh para kodam miliknya tadi untuk kembali. "Sudah, pulanglah. Selesai mainnya. Besok pasti banyak yang gak terima," ujar Hardi kepada kodamnya. Sesampainya di rumah, ia melihat bayangan hitam keluar dari atap rumah. Ia segera masuk, kosong. Tiada siapapun di rumah. Kemana perginya Mbak Sri dan Timur? Hardi merasa sangat panik. Ia segera berlari menuju rumah mertuanya. Berpikir bahwa mungkin istri dan anaknya berada di sana. Hardi tidak memperdulikan senggal nafasnya yang ngos-ngosan. Baru sampai kakinya di teras rumah, ia sudah berteriak dari sana. "Assalamualaikum, Mak, Sri kali Timur." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya. "Di rumah sakit, cepat jemput bapakmu, Le," jawab ibu mertuanya yang juga berlari menuju pintu. Tampak mata yang memerah berair karena tangis. Hardi yang mendengarnya pun segera berlari pulang ke rumah untuk mengambil motor. Kemudian menghampiri bapak-bapak yang sedang nongkrong di pos ronda. "Permisi Pak, saya suaminya Sri yang ngontrak di ujung jalan. Boleh tanya jalan kalau hendak ke rumah sakit tidak?" Bapak-bapak itu kemudian menjelaskan arahnya kepada Mas Hardi, dan mereka menanyakan perihal kenapa ia buru-buru ke rumah sakit. Hardi hanya berterima kasih dan berkata akan menjelaskannya nanti. Di rumah sakit, ia segera berlari ke arah IGD. Tampak anak kecil yang tengah terduduk menangis menghadap seorang wanita. Itu Timur dan istrinya. "Dek, kamu kenapa, Dek? Gimana kok bisa kayak gini?" tanya Hardi pada istrinya. "Dek," ucap seorang pria padanya sembari menepuk pundaknya. Itu ayah mertuanya. Lelaki tua itu memberinya kode untuk keluar bersamanya. Di area parkir, mereka berdua mengobrol. "Kenapa sih nak? Kok nggak bilang dulu tadi kalau mau keluar?" tanya si ayah mertua. "Iya Pak, saya kecolongan, maaf," ucap Mas Hardi lirih dengan penuh penyesalan. "Beruntung setelah kamu ngusir begitu banyak demit. Tadi aku kerasa nggak enak, langsung pergi ke sana. Seumpama telat sedikit saja, Sri bisa dalam bahaya," jelas kakek itu dengan wajah tenang. Sesekali ia terkekeh untuk mencairkan suasana. "Sebenarnya ada apa toh Pak?" tanya Hardi yang begitu penasaran. Tampak salah satu alisnya meninggi. "Aku yang salah nak. Dulu bukannya tak usir, malah tak biarin. Kok ternyata sekarang bikin repot."
ucapnya sambil meraih rokok dalam saku celananya. Ia mengambil sebatang dan menawarkan pada menantunya itu. Tapi Hardi tidak mengambilnya karena nanti ia akan berada di dekat Timur. Ia tidak mau putrinya mencium bekas asap rokok yang menempel pada bajunya. "Kamu tahu nggak apa yang ada paling banyak di sini?" tanya ayah mertuanya. Hardi hanya menggelengkan kepalanya dan menunggu kakek itu melanjutkan ucapannya. "Parakang," ucapnya berbisik. "Apa itu, Pak?" tanya Hardi. "Aku juga kurang tahu. Katanya sih makhluk jadi-jadian dari manusia yang gagal menyempurnakan ilmu hitam," ungkapnya. "Jadi maksud Bapak yang selama ini main sama si Timur makhluk itu?" desak Hardi dengan tatapan penuh penasaran. "Iya nak, awalnya kukira demit biasa, tapi kok hawanya beda. Dia pintar banget menyamar jadi apapun. Hampir kupisahkan dari Timur, tapi aku takut kecolongan bila menghadapinya sendirian," pungkas kakek itu. "Aslinya dia siapa, Pak?" "Kayaknya orang yang punya warung di lingkungan kita," ucapnya berbisik. "Lah, terus gimana, Pak? Dia kayaknya udah nantangin saya. Belum genap semalam saya di sini, udah disuguhin aneh-aneh," gerutu Hardi yang menegang. "Iya nak, kalau gitu besok coba diatasi." Habis berantem sama demit berapa kamu nak?" "Ratusan Pak, bukan berantem, habisi," jawab Hardi tegas. "Mati aku kalau pada nggak terima sama menantuku," ucap kakek itu sambil tertawa. Hingga membuat Hardi yang tegang tadi ikut tertawa bersamanya. Mereka berdua kembali ke ruangan. Mbak Sri terlihat sedang berbaring sambil bermain dengan Timur. Kepalanya diperban, bibirnya sedikit sobek dan memar. "Dek," panggilnya pada sang istri. Senyum mengembang di wajah Mbak Sri ketika menoleh ke arah suaminya. "Shh, ini IGD, jangan berisik," ucapnya berbisik sambil menempelkan telunjuknya pada bibir. Hardi mengangkat tubuh Timur. Ia duduk di kursi lalu memangkunya. "Tolong ceritakan semuanya, Dik. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Kok kamu bisa jadi gini?" pinta Hardi pada istrinya sambil memeriksa bagian-bagian tubuh istrinya yang luka. "Tadi temannya Timur datang ke rumah, Mas. Anak yang matanya pincing satu. Dia mau ngajak Timur main, tapi aku larang. Soalnya si adik masih tidur. Kok malah tiba-tiba dia lompat ke wajahku sampai kepalaku menghantam meja. Habis itu aku nggak tahu lagi," jelas Mbak Sri sambil menghela nafas panjang. Hardi hanya diam mencerna kata-kata istrinya itu. Banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Siapakah anak itu? Apa ia Parakang itu? Apa dia juga yang setiap malam datang mengganggu untuk mengajak Timur main? Yang jelas, anak itu pasti datang ke rumah dan menyerang istrinya karena tidak terima mata batin Timur telah ditutup. Tunggu, apa ia juga yang mengirim ratusan jin tadi? Apakah mungkin anak sekecil itu mempunyai ilmu hitam yang cukup kuat? Sehari setelahnya Mbak Sri diperbolehkan pulang oleh dokter. Mereka kembali ke rumah kontrakan itu. Di dalam, tampak organ dalam manusia yang kemarin dibawa Timur masih tergeletak di lantai. Bau busuknya menyebar dengan lalat dan semut berebut mengerubutinya. Mbak Sri kembali mual dibuatnya. Mas Hardi segera mengubur benda itu di belakang rumah. Lalu ia kembali masuk untuk membersihkan bekas darah di area meja. Itu pasti darah istrinya. Ternyata lumayan banyak darah yang istrinya keluarkan kemarin. "Timur," ucap seorang wanita tanpa tangan. "Hai Timur," sapa seorang jin kepala kerbau. "Timur, mari main," ajak seorang pria dengan leher yang hampir putus. Entah berapa sapaan yang Timur terima dari makhluk-makhluk penunggu rumah itu. Namun percuma, Timur tidak lagi melihat maupun mendengarkan suara mereka. Mas Hardi hanya menatap putrinya yang melamun di depan TV itu. Anaknya seakan kesepian karena kehilangan banyak teman bermain. Tok tok tok. Tiba-tiba ketukan pintu membuyarkan pikiran Hardi. Ia melangkah ke depan untuk membuka pintu. Di sana
tampak seorang wanita tua seusia ibu mertuanya yang sedang menggandeng anak laki-laki dengan mata picing sebelah. Aura itu aura yang dikenalnya. Sama seperti makhluk hitam yang dilihatnya sepulang dari perkelahian kemarin. Senyum sinis terpampang nyata di wajah yang mulai keriput itu. "Siapa kau?" tanya Hardy yang masih memegang gagang pintu. "Aku yakin kau tidak bodoh, sudah menerima hadiahku." Wanita itu malah balik bertanya. Hardy terkejut mendengar ucapan wanita itu. Kelopak matanya membuka lebih lebar hingga melotot. "Oh, jadi kamu makhluk gila yang mencari perkara denganku," ucap Hardy yang terlihat mulai emosi. "Kau juga yang semalam mengundang jin-jin itu untuk menantangku, bukan? Aku tahu maksudmu, perempuan bangsat," gertak Hardy dengan wajah merah padam. "Jadi apa kamu mau berbesana denganku?" Kedua alisnya terangkat menanyakan persetujuan Hardy. "Keparat kau. Cepat pergi, jangan sekali-kali berani mengganggu keluargaku," bentak Hardy pada wanita itu. "Kuanggap kau setuju," ucap wanita itu sambil menarik tangan putranya. "Dada Timur." Anak laki-laki itu menatap Timur yang berada di ruang TV. Timur hanya menoleh sejenak. Ia tidak mengucap sepatah kata pun, lalu kembali menatap TV di depannya. Akhirnya, anak lelaki itu dan ibunya pulang. Hari itu juga Hardy membawa Timur dan istrinya ke rumah mertuanya. Di ruang tamu, mertua Mas Hardy tengah menyesap rokok yang ia selipkan di antara jarinya. "Mundurlah dari kerjaanmu, pulang ke Jawa, sementara nunggu urusanmu selesai. Biar Timur dan Sri tidur di sini," ucap ayah mertuanya. Hardy mengangguk setuju. Ia ingin segera pulang ke Jawa. Tiba-tiba Timur berjalan ke arahnya, lalu memeluk tubuh ayahnya. "Timur sedih ya," kata-kata dari bibir mungil itu membuat Hardy ikut bersedih. "Timur kenapa, nak?" tanyanya. "Atit ya di sini," ucapnya sambil menunjuk dadanya. "Timur pengen nangis terus." Ia kemudian menangis di dekapan ayahnya. Entah apa yang terjadi, Hardy pun bingung dengan kondisi ini. Apakah ini efek dari tertutupnya mata batin Timur? Mengapa bisa terjadi? Seharusnya anak itu baik-baik saja, tetapi mengapa ia terus mengeluh, hatinya sedih. Kakek Timur pun angkat bicara. Hardy, cucuku ini beda dari bocah lainnya. Ya nduk ya. Hatinya pasti ngerasa kosong sekarang karena kamu tutup paksa," timpalnya. Hardy hanya menunduk memandangi putrinya yang masih saja menangis. Malam itu hanya Hardy seorang yang pulang ke rumah. Ia masuk dan menemukan dua orang tengah berada di dalam sana. Wanita dan anak kecil yang tadi siang mengunjunginya. "Mau meresmikan hubungan keluarga kita," ucapnya dengan senyum yang menyeramkan. Tiba-tiba saja ada satu orang lagi yang berada di belakangnya. Seorang pria yang dulu mengaku sebagai tuan rumah ini. "Bunuh mereka, kumohon. Aku pun geram karena mereka penyebab bayiku. Aku pun geram karena mereka penyebab bayiku mati dan istriku bunuh diri dulu," ucap lelaki tua itu. Kakek tua, kenapa kau menggangguku lagi? Harusnya saat ini aku tengah menyesap. Ilmu menantuku agar aku kembali muda." Hardy mulai merasa geram. "Kau salah menilaiku. Kau kira aku orang biasa yang bisa dengan mudah kau kalahkan. Akan kutunjukkan padamu," ucap Hardy yang segera meraih kepala wanita itu, lalu membenturkannya ke tembok hingga pecah tidak karuan. "Kau juga mau, kakek tua?" tawarnya kepada pemilik rumah itu yang segera menghilang. Ternyata Pak Rakang cuma hantu biasa. Kukira karena auranya berbeda, ia akan sulit dikalahkan. Tak ada seujung kuku pun aku mengeluarkan tenaga. Di pagi harinya, ketika ia hendak berangkat ke kantor untuk mengurus pengunduran dirinya, di depan rumahnya banyak ibu-ibu yang sedang bergosip mengenai tetangga mereka yang meninggal tiba-tiba dengan tengkorak yang rusak dari dalam.
Hardi hanya menyapa dan segera pergi ke tempat tujuannya. Seminggu berlalu setelah memesan tiket pesawat, Hardi bersama anak dan istrinya bersiap untuk pulang ke Jawa. Ia bergegas pulang demi menghindari serangan balasan yang mungkin dilayangkan oleh suami wanita Parakang itu. Mungkin memang wanita itu adalah seorang yang ilmunya gagal. Namun suaminya, ia adalah dukun hebat yang bisa kapan saja menyerang Hardi jika Hardi masih saja berasa di wilayah kekuasaannya. Mereka bertiga pun pulang dan menjalani kehidupan biasa di Jawa. 2019, Mas Hardi yang sekarang dipanggil Mbah Kareng membuka banyak usaha di salah satu daerah di Jawa Tengah. Timur sejak kecil bersahabatan dengan Damar hingga sekarang. Karena rumah Timur berdekatan dengan Eyang Parwoto, bisa dibayangkan sendiri tingkat kelebihan Timur saat ini. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.